Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Wah, semangatnya masih membara ini. Pagi-pagi yang mempesona. Baik, anak-anak sekalian, selamat datang pada pertemuan pelajaran bahasa Indonesia dengan saya pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia Ibu Siti Hayati. Tentunya Anda sudah kenal baik ya dengan saya. Kalau tidak kenal, saya bungkus Anda semua. Baik, anak-anak sekalian, seperti biasa, sehat semua kabarnya nih hari ini? Sehat. Sehat luar biasa? Luar biasa. Halo. Hai. Itu tadi semangat pagi dari kita. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, angka lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Angela telah memimpin doa pagi ini. Saatnya kita absen dulu ya. Kelas MIPA 1, semuanya sehat tadi sapa pagi tadi tentunya. Anda sehat semua dan pagi ini Anda masuk semua ya kelas media. Agustinus. Ibu. Ya. Arya. Arya. Arya mana Arya? Halo. Ya, Arya. Arianto. Adik Bu. Ya. Aku. Ibu. Bernadita Sari. Ibu. Bunga. Adik. Ini kenapa nih ketawa-ketawanya serius ya? Ya Bu. Ya Bu. Janti, mana Janti? Adik Bu. Edo. Adik Bu. Ina. Adik Bu. Alif. Adik Bu. Hendrawan. Crescencia Reka. Ini Hendrawan ini kemana dia? Apa, Sakit Bu? tuh kayaknya. Sakit. Apa? Ada surat izinnya? Nggak ada. Alfa Bu. Alfa. Oh, apa Bu? Riu Lilin. Lolo Lolita. Adik Bu. Melisa. Adik Bu. Milu. Adik Bu. Noki. Adik Bu. Pani Gloria. Adik Bu. Fitriana Sinta. Adik Bu. Belum diam-diam saja Fitriana dia. Putri Anila. Adik Bu. Repa Melinda. Adik Bu. Rina. Adik Bu. Sina. Adik Bu. Tiara Lastri. Adik Bu. Destia. Adik Bu. Yodi Andranus. Adik Bu. Udah ya. Oke, baik. Baik anak-anak ibu sekalian, alhamdulillah kalian sehat semua. Cuma nanti sampaikan kepada Hendrawan ini ya. Sebelum masuk nanti kalau ada tugas-tugas yang terlewat, tolong diinformasikan kepada Hendrawan ya. Ya Bu. Baik, mari kita masuk pada
Bu, Mas Ring. Ya, buang dulu sampahnya. Oke ya, sudah. Ya, duduknya yang bagus. Kita ini sedang melakukan pembelajaran ya. Ayo sikap siap kita. Sikap siap kita dalam pembelajaran. Jangan duduk sembarangan ya. Kakinya jangan diangkat-angkat. Jangan. Oke, sekarang kita siapkan alat pembelajaran kita. Silakan buku pen yang diperlukan. Tasnya itu taruh aja di bawah Kak, tasnya. Tasnya simpan di bawah. Ya, simpan di bawah tasnya. Biar tidak berat ya. Sudah, Bu. Ya, sudah siap semua. Sudah, Bu. Sudah siap. Nah baik, pada hari ini kira-kira pembelajaran kita akan berjalan lancar apa tidak apabila kelas kita kotor, penuh sampah, kemudian Anda tidak tertib, akan berjalan lancar tidak? Iya. Oleh karena itu, tolong ditertibkan pembelajaran kita ya. Selamat pembelajaran berlangsung ya. Baik, Bu. Tempat duduknya. Baik semuanya ya. Masih ingat apa-apa yang saya sampaikan kepada Anda? Apabila saya sebutkan saya bisa, caca saya bisa, paham? Ya, saya bisa. Oke. Nah, kalau misalnya saya bilang tepuk satu, Anda tepuk satu ya? Ya. Anda bilang tepuk dua, berarti? Dua. Tepuk tiga, berarti? Tiga. Tanda tiga, terus, paham? Satu, tepuk dua, tanda tiga. Itulah semangat kita ya. Nah baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, tentunya kalian sudah tahu ya bahwa kita akan membelajarkan teks cerpen. Namun pada kesempatan ini kita akan membelajarkan mendemonstrasikan teks cerpen. Masih ingat pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa saja? Yo, angkat tangannya. Kita sudah belajar apa saja pertemuan sebelumnya? Ya, Tentang cerpen, Bu. iya. Baik, apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang cerita pendek? Tentang ya. Iya, pintar. Kalau kalian sudah angkat tangan. Iya, unsur ya. Unsur dalam cerpen ada berapa? Ayo. Iya, iya siapa? Ada dua. Apa saja? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Baik, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan dulu video berikut ya. Video apa tuh? Ini video yang akan merangsang pembelajaran kita pada kali ini. Kita saksikan bersama-sama. Dulu ya, yang ulang tahun tadi kamu. Tidak terasa kehidupan ini sudah separuh jalan. Terasa cepat, tahu-tahu sudah separuh dari perjalanan ini. Apa yang sudah aku lakukan selama ini, aku merasa lebih banyak kesalahan yang aku buat. Kawan, keluarga, dan tanggung jawabku kepada Tuhan. Kenapa aku
dalam sebuah kerja. Ya, Pak. Iya, di tempat biasa. Ya udah, ke sana ya. Ya boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini dulu. Enggak, apa? Gimana? Oke. Udah, makasih. Makasih, bro. Anu, Ini. Itu ada masalah ya? kamu tahu? Cuma aja. Ini urusan gua loh, bukan yang ini. Harus jadi. Dia lo kalau nggak sadar, sama juga menurut kita makin habis bro. Dan aku lo merasa apa yang gua lakuin ini masih banyak kesalahan. Sedangkan mungkin menurut gua Syukur bro, gue ingat. Itu salah. Gue masih mau jawab akan dulu. Kalau kita mau bawa sih, adalah kita waktu ini. Gue benar ragu bro. apakah kita semua sudah ditakdirkan dan kita sudah berima? Kalau kereta bro, lurus aja. Kereta aja masih perlu masih. Jadi gini, bro, jadi gue belum dapat siapa dan harus mencari kesalahan. Ya di sini kita saling mengerti. Ya, gua ngerti. Mengenai apa yang dilakukan ini, mungkin ini bisa jadi. Kalau mau ambil itu yang biasa dipakai, bukan satu. Kemudian ini aku kayaknya 3 poin. Apaan ya? Pertama, akan melihat siapa diri sendiri. Kedua, lu akan melihat adanya kejadian itu. Dan yang ketiga, lu akan melihat adanya lembaga sendiri. Ya, bro, di buku ini ada beberapa coretan dan lembar kosong. Maksudnya gimana ya? Simple bro. Buku adalah contoh diri kita sendiri. Hah? Gimana? Setiap buku akan terisi tergantung siapa yang menulisnya. Mau ditulis apa? Tergantung siapa yang menulis. Jadi bukan masyarakat tidak tahu di mana, tapi sikap dan attitude orang itu dalam mengalami kehidupannya ada. Bukan begini bro. Tapi siapa yang boleh di buku itu? Kemudian ada lembaga yang kelihatan disengaja ataupun tidak disengaja, namun menurut apapun itu tetap masih ada lembaga baru yang siap kita itu kembali dengan tulisan yang baru lapis. Seperti kehidupan ini dong, jika kita masih ada umur, pasti ada lembaga baru untuk kita isi. India, untuk seperti itu banyak yang lain.
Setiap buku itu memiliki lembaran terakhir. Setelah nanti ada lembaran lagi, yang bisa kita tulis lagi. Terus, berarti kan lu? Makanya kalau bukan kemampuan itu, mari kita isi dengan tulisan-tulisan yang indah. Dan apa? Tidak ada kata terlambat jika kita memang mau menjadi lebih baik. Terima kasih Albert. Terima kasih buat yang lain. Jadi kita memiliki area yang cukup dari selama yang salah. Siapa itu? Ya, memang. Tapi kemana? Ada aja. Cukup ya. Dari cuplikan video tadi, kira-kira ada yang bisa menyampaikan tidak? Pelajaran apa yang bisa kita petik? Yang bisa kita ambil? Ya, silakan Santo. Kita ambil bahwa kalau kita mau berubah itu tidak ada kata terlambat, Bu. Tidak ada kata terlambat. Meskipun kita tidak tahu umur kita itu sampai mana, kalau kita ingin berbuat baik itu pasti ada jalannya. Baik, kita berikan aplaus. Jangan cepat putus asa, Bu. Jangan cepat putus asa. Oke, kenapa? Karena kalau kita ada kemauan, betul seperti katakan tadi, ingin berubah menjadi lebih baik, kita masih bisa melakukan itu. Tidak ada yang kita memang lihat. Oke, berarti jangan cepat putus asa. Kita berikan aplaus. Kira-kira pasti kalian sudah bisa menebak ya. Kita akan belajar tentang apa hari ini? Iya. Siapa yang bisa menebak tebak berhadiah? Akan belajar drama, boleh? Yang lain? Tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Karena tadi kalian pada kesempatan ini seperti yang telah saya jelaskan di depan tadi ya sebelumnya, bahwa kita akan belajar mendemonstrasikan teks cerpen yang diperdengarkan maupun yang dibaca. Oke, tadi sudah sapa salam. Anda sehat semua? Sehat. Masih konsentrasi? Masih. Coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk tak terhingga. Terima kasih. Nah, baik ya. Kemudian selanjutnya pada pembelajaran ini, sudah cek kehadiran tadi, pada pembelajaran ini kita akan menggunakan metode pembelajaran project based learning. Tujuannya agar Anda bisa mendemonstrasikan. Nah, ada yang tahu yang namanya mendemonstrasikan itu apa? Beri contoh. Memberi contoh. Yang lain? Memberi masukan. Memberi masukan, boleh ya? Menunjukkan, boleh. Apa lagi? Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Mempersembahkan. Mempersembahkan, boleh. Yang lain? Ya. Mengaplikasikan, bagus. Mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Pada pembelajarannya, mendemonstrasikan itu adalah kita memperagakan, menunjukkan. Tadi temannya sudah mengatakan tadi mengaplikasikan. Itu dalam bentuk nanti bentuknya proyek ya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Tidak ada ya? Lanjut. Ya, baik. Mari kita lanjut. Yang lain mana ini loh? Yang betul ini. Mari Sudah
pembelajaran ini? Bisa. Kalau semangatnya mas semangat 45. Ya, Bu. Tapi kalau ditanya makan Mati gitu. lanjut ya. Lanjut. Sebelumnya kalian pernah baca cerpen? Betul tidak? Betul. Baca judulnya. Coba baca judulnya aja. Nah, itu kebiasaan yang tidak bisa ditiru itu ya. Kalau baca judulnya, semua orang bisa. Tapi kalau mencerna isinya, ya tidak semua orang bisa. Baik. Siapa yang pernah baca cerpen lebih dari satu? Coba. Angkat tangan. Tidak ada. Siapa? Tangannya. Dari sekian. Angkat tangannya, angkat tangannya. Ya. 2. Berapa? 2. Dua. Siapa ada yang lagi? Yang lebih lagi? Baca. Nah, baca cerpen apa sih contohnya? Tentang kisah Ani. Tentang kisah Ani. Iya, Ani. Kamu masih ingat tidak ceritanya itu menceritakan tentang apa? Tentang seorang anak kecil yang bernama Ani tinggal di sebuah desa. Ya, dia anak yang sangat cerdas, tapi ketika ingin melanjutkan belajarnya, dia tidak apa ya, ekonomi keluarganya tidak mendukung, jadinya dia berusaha gitu mencari beasiswa dan lain-lain gitu. Aku ceritanya. Jadi perjuangan dia Iya. untuk menempuh pendidikan. Iya, betul. Yang lain ada yang pernah membaca cerpen lagi? Coba sampaikan cerita apa yang pernah kalian baca coba. Yo. Pasti pernah Bu. Iya, cerpen apa? Yang menceritakan tentang seorang anak laki-laki, dia berusaha untuk mencari uang untuk menyembuhkan ibunya yang sedang Berarti cerita yang Anda baca ini rata-rata berkaitan dengan kehidupan Iya. remaja seperti Anda gitu ya? Ya. Oh, berkaitan dengan Relatable Bu. ya, pendidikan, kemudian apa lagi? Tentang keluarga. Tentang keluarga, apa lagi? Ekonomi. Berarti kalau gitu kesimpulannya, kalau Anda sudah sering membaca cerpen, tentunya pembelajaran ini akan berjalan sangat mudah sekali. Amin. Nah, ketika Anda membuat cerpen, pernah tidak pengalaman Anda membuat cerpen? Dari KPT. Iya. Nah, Tadi kan sudah membaca. Pernah. Sekarang kita membuat. Gimana? Pernah? Pernah. Bu. Cerita apa yang Anda tuangkan? kehidupan. Betul. Kehidupan apa? Nah ini, sampailah kita pada fase pertanyaan mendasar. Ya, nih, kita sudah sampai pada fase pertanyaan mendasar. Apa saja yang ada pada tahap ini
Anda tentukan dulu ya, itu pertanyaannya. Siapa tokohnya, di mana latarnya, kemudian bagaimana alurnya, supaya Anda mudah nanti mengerjakannya. Ya, Anda tentukan dulu, Anda identifikasi. Ini mana ini kelompoknya ini? Siapa ini yang bekerja ini? Iya, ayo kerjakan. Mana lah tulisnya ini tadi nih? Kelompok ini nih. Apa tadi instruksi ibu apa tadi? Baca cerpen tentang Senyum Karyani. Nah, diisi di buku aja ya, jangan diisi di catatan ini. Caranya apa? Kak, tolong jangan di fokus ya. Kelompok ini bagaimana? Aman ya. Itu kan buatan itu yang kan sering ya. Bisa? Itu kelompok yang di belakang. Menceritakan peristiwa, terus menjelaskan secara singkat peristiwa berdasarkan itu. Nanti pada saat penjelasan nanti akan dibantu dengan menjelaskan menguraikannya, mengidentifikasinya menggunakan tabel ya. Ya, nanti ada tabel. Oh, seperti tabel Ya, ya? ya betul. Di LKPD itu sudah ada, perhatikan juga ya tabel dalam LKPD itu ya, selain pertanyaan itu ya. Jangan paman-paman lagi, kerjakan sudah itu. Bisa sudah. ininya apa namanya? Peristiwa singkat ini. Gimana? Nah, kalau yang berkaitan dengan peristiwa singkat yang ada di dalam cerita, iya, ini menceritakan tentang apa sih? Peristiwanya apa? Berarti dia tuh seluruh ceritanya, bukan Iya. peristiwa yang ada di dalam. Bukan, seluruhnya aja. Jadi dari cerita yang panjang itu Anda singkat saja. Sehingga dia menjadi cerita yang sangat sederhana, Iya. walaupun kompleks. Baik, paham. Bisa dipahami? Bisa. Kelompok di belakang bisa? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya. Ya. Oke, siapa yang belum selesai? Ini kelompok ini kenapa belum selesai? Itu jangan sadar gitu itu. Kurang kerja Bu. Kerja apanya Bu? Kerjakan itu. Oke, perhatikan dulu. Kalau sudah, perhatikan dulu ke depan anak-anak sekalian. Nah, ini ada format. Ini ada format isian yang bisa membantu anak-anak ibu tadi mengidentifikasi. Tadi kan sudah dicatat ya? Nama, tokoh, latar, ya. Lalu silakan dipindahkan ke sini semua oleh anak-anak ibu. Baik, Bu. Pindahkan ya. Tinggal pindahkan ke tabel ini. Nah, tabelnya sudah ada. Ada KPD yang ibu bagikan itu. Ya, Bu, ada. Ya, sudah ada ya. Coba. Nah, untuk itu boleh silakan anak-anak ibu tulis saja di sini. Pindahkan. Ya, ya. Bu. Ya, waktunya tidak lama, 5 menit saja. 5 menit ya.
Latar waktu kan latar tempat. Boleh, latar itu kan dibagi menjadi 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan suasana. Nah, yang berkaitan dengan latar, kalau berkaitan dengan latar tempat dalam huruf 4 huruf ya. Kalau berkaitan dengan suasana berarti latar suasana. Ini apa tadi pertanyaannya? Apa yang Anda tanya tadi? Ada drone guys. Peristiwa itu suatu kejadian yang ada di dalam teks cerpen kita. Ini cerpen ini menceritakan tentang apa? Iya, Senyum Karyang. Dia menceritakan tentang apa? Baca dulu. Ya, Senyum Karyang itu bercerita tentang apa? Nah, peristiwa yang ada di dalam teks itu itulah yang disebut dengan kejadian-kejadian. Singkatnya, cerpen itu menceritakan apa saja dulu ya. Nah, itu ada hampir menjadi peristiwa. Oke, Anda ceritakan singkatnya. Kalau misalnya ini tadi ada Karyamin, kemudian latarnya dia terjadi di mana ini? Misalnya di pemukiman, tadi ya. Di perumpamaan apa? Kemudian peristiwanya Karyamin ini kenapa? Ngapain aja? Apa yang terjadi dengan Karyamin? Jadi baca dulu. Ya, Karyamin ini kenapa? Apa yang diperbuat oleh Karyamin? Kemudian tingkatan tokoh. Apa yang peristiwa apa yang dialami? Misalnya kayak gini. Dalam cerita itu mencerminkan kalau Karyamin itu kerja keras, nanti pulang untuk menghidupi istrinya. Jadi peristiwanya adalah Karyamin bekerja keras mencari apa namanya? Iya, pintar. Kemudian tindakan tokohnya apa? Karyamin mencari nafkah. Tindakannya apa untuk mendapatkan nafkah? Bekerja keras dalam bidang apa? Bidang apa itu tadi? Lanjutkan. Di mana kita akan beridentifikasi? Ingat, ketika Anda mau mendemonstrasikan, tentu ada nilai-nilai ya, nilai-nilai yang bisa kita pelajari. Kan Anda berperan tuh, Kemudian amanat atau pesan dari peran yang Anda tampilkan kepada yang menyaksikan tampilan Anda itu apa? Ya. Nah, baik, sampai di sini coba bantu Ibu. Siapa yang bisa menjelaskan kira-kira kalau dalam cerpen, ini kan tadi semuanya udah baca cerpen. Dalam cerpen biasanya nilai apa sih yang kalian jumpai? Nilai moral. Nilai moral. Angkat tangannya ya, angkat tangannya. Biasakan angkat tangannya. Ya. Nilai moral, Bu. Nilai moral. Ya. Contohnya seperti apa, Santo? Pesan-pesan apa ya? Misalnya contohnya itu kayak pesan untuk yang melihat atau membacanya, Bu. Iya. Untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, kita beri aplaus. Mbak, naik. Ya, silakan, Mbak. Ya Bu. Nilai sosial bagus. Tapi Contohnya seperti biasanya apa? dalam cerpen tadi kaidah masih pengertian terhadap orang lain. Terus, pintar. Kita beri aplaus. Kemudian yang lain. Iya. Nilai estetik, Bu. Iya, nilai estetik. Apa itu nilai estetik? Contohnya seperti apa? Contoh dalam teks cerpennya. Boleh. Di situ ada kalimat daun-daun jati berterbangan dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Nah, baik, stop dulu. Coba perhatikan kalimatnya. Berarti nilai estetik itu berkaitan dengan apa? Semakin lama tepuk tangannya semakin loyal. Coba kita tes semangatnya. Saya bisa. Saya bisa. Ulang. Saya bisa. Saya bisa. Oke, good. Lanjut. Kemudian berarti ketika Anda membaca cerpen tentu juga ada pesan yang ditinggalkan. Betul.
saja yang seperti kan Nadia tadi kasih perhatian terhadap orang lain, yaitu si Karyamin, di mana di cerpen ini diceritakan si Saidah itu memberikan makanan kepada Karyamin yang sedang kelaparan. Nah di situ kan kita bisa memetik sebuah nilai di mana itu adalah betul kata dia tadi, nilai sosial, nilai kemanusiaan seperti itu. Baik, bagaimana tanggapan yang lain? Kita beri aplaus dulu. Bagaimana dengan tanggapan yang lain? Ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan? Ini kan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Jangan dilupakan ini pertemuan yang sebelumnya. Ya, ada yang bisa membantu tidak? Coba, kalau tidak ada, perhatikan pada bagian langkah-langkah ini. Ketika kita mau mendemonstrasikan, anak-anak ibu sekalian, tadi sudah ditentukan alur. Ya, apalagi? Tema. Apalagi? Baik, di sini tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya dari teks cerpen ini yang berjudul Senyum Karyamin, bisa tidak anak-anak ibu sekalian mencatat imajinasi atau peristiwa yang kira-kira menurut imajinasi anak-anak sekalian, Karyamin itu kalau dalam kehidupan sehari-hari akan berbuat apa? Bisa tidak? Jadi kita akan mengembangkan ceritanya. Ceritanya kan cuma berhenti sampai di Karyamin jatuh. Nah sekarang anak-anak ibu membangun imajinasi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari Karyamin mau melakukan apa untuk menyelamatkan hidupnya dari kemiskinan? Coba, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Diego. Ya, Diego. Nah, kalau menurut imajinasi Diego, apa yang akan, misalnya Diego Karyamin nih, apa yang akan Diego lakukan agar Diego itu bisa bangkit dari kemiskinan yang menjerat Diego misalnya? Jadi mungkin Lebih keras lagi soalnya, Mbak. lebih berusaha semaksimal mungkin lah. Siapa tahu Tuhan kasih jalan kan? Iya, baik. Contohnya seperti apa? Seperti gimana ya? Ayo, enggak apa-apa ya. Bangkit. Ya. Harus bangkit. Bangkit dari apa? Keterpurukan. Ya, bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan hati. Kerja keras, Bu. Bekerja keras. Ya. Nah, bukan. Jadi kan ceritanya Itu yang mau saya sebut. Coba Kak. kan gini, dia kan ceritanya bekerja sama bos, yang dimana dia bekerja ini dalam keadaan tertekan gitu loh. Kalau misalnya kita bekerja seperti itu kan capek ya, bisa aja walaupun dia sudah kerja keras, tapi kadang pastinya perasaan mau capek menyerah tuh ada kan, betul kan teman-teman? Lebih baik buka usaha sendiri seperti kata teman-teman tadi. Berarti anak-anak sekalian sudah bisa mengembangkan ide ya. Seumpamanya saya jadi Karyamin, apa yang harus saya lakukan? Kan begitu ya? Apa yang harus saya lakukan? Nanam sawit kan Bel? Ya, udah kumpulin modal buat usaha sendiri. Betul. Ya, kita lihat. Nah, kalau anak ibu sekalian tadi, kalau anak ibu sudah bisa mengembangkan ide, nanti anak ibu akan mengembangkan ide suatu cerita itu, kemudian anak ibu akan terangkan dalam sebuah drama satu babak. Ya.
adik-adik ini sudah terlihat kalau Karyamin orang yang pantang menyerah. Meskipun sudah tergelincir 2 kali, tapi Karyamin tetap berdiri dan terus melanjutkan perjalanannya dengan terus tersenyum. Oke, baik. Itu dia tadi tanggapan Anda. Lebih Silakan. terpacu kepada Pak Kumang. Pak Pamong. Ya, Bapakmu. Pak Pamong. Seharusnya Pak Pamong lebih berperilaku atau bersifat lebih baik lagi terhadap Pak Karyamin. Karena di sini posisinya Pak Karyamin masih belum ada apa-apa, belum bisa membayar iuran, sedangkan Pak Pamong terus-terusan untuk memaksa. Oke, jadi seharusnya kalau jadi Pak Pamong, apa yang harus kamu lakukan? Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Tindakan saya sih ya lebih mengerti kepada Pak Karyamin lagi sih. Memberikan keringanan. Nah, keringanan Bu. Keringanan gitu ya. Iya, Bu. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Seperti Seperti apa? apa? Ya, kebetulan dia yang silakan. Kami mengambil apa? Berdiri kak, berdiri coba. Nah, coba berdiri. Suaranya agak keras ya. Seharusnya sebagai atasan atau bisa dibilang bos harus lebih pengertian kan? Pengertian terhadap karyawannya, jangan hanya taunya mendesak saja, tapi dirinya juga santai-santai doang. Setidaknya betul. Ya, Baik, itu dia tanggapan dari kelompok yang lain. Kita lihat berikutnya. Anak-anak itu tadi sudah bisa mengidentifikasi unsur intrinsik, sudah bisa mengidentifikasi nilai, sudah bisa mengembangkan peristiwa, sudah bisa. Baik, sekarang pada tahap ini kita akan menyusun katakan berupa drama. Jadi harus kita susun dulu. Nah, yang akan kita lakukan yaitu mendemonstrasikan nilai-nilai. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya bisa dilihat pada tayangan video berikut. Ya. baik Bu. Ini contoh mendemonstrasikan ya. Contoh berperan, memerankan sebuah drama. Ya. Itu yang di belakang itu coba perhatikan itu duduknya yang betul. Berarti nanti kami juga akan berperan kan Bu? Iya, nanti Anda akan memerankan tokoh dan akan memberikan suatu peristiwa dalam peristiwa. Ya. Ya. Baik, kita saksikan. Ya, perhatikan semuanya, perhatikan. Mas Agus nih nggak uang mas. Perhatikan ya. Ya Bu. Itu 11. Malah nggak ada soal itu mas. Itu tukang medinya ada di depannya. Makasih ya mas. Gara-gara kata orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya setuju aja bukan mas ya mas. Itu tukang medinya di depan sebelah kanan mas. Terima kasih mas. Ya sama-sama mas. Selamat Indonesia negara kita bercinta, kita semua wajib menjaganya. Pak Mas, nggak ada kembaliannya? Sudah ambil aja mas, ceritanya saya bilangnya selamat. Alhamdulillah nggak bilang selamat. Jadi nggak ada salahnya saya bilang lebih kata orang lain. Serius ini serius Mas.
Tanggal 10 buka. Ya, berarti Siapkan. ya oke kita tulis ya. Minggu depan aja lah ya Bu. Oke, berarti tanggal berapa itu? Tanggal 10. Tanggal berapa? Tanggal 8, Bu. 8. Iya. Ya, tanggal 8 November ya. 9. Tanggal 9 November. Iya. Ketujuh. Oke. Berarti nanti anak-anak ibu akan menyiapkan satu cerpennya, ya, akan menyiapkan satu cerpennya. Kemudian rencana untuk mempresentasikannya kapan? Besoknya lagi, Bu. Ini ada pilihan lain nggak nih? Tanggal 9, atau tanggal berapa lagi? 9, 10. Ada pilihan lagi nggak? Sanggup. Produksinya mungkin Tanggal 5 ya, Bu. Tanggal 5, iya Bu. Nah, tanggal berapa lagi? Kemungkinan saja yang bisa kita laksanakan. Presentasikannya sih bisa tanggal 12 sih bisa Bu kayaknya Bu. Tanggal 12 Iya, Bu. ya. Kita kan punya berapa jam? Oke, Di hari lain. 12 November. Bahasa Indonesia. Ini kan pasti nggak selesai nih dalam satu kelompok nih kan? Ya. Nggak selesai dalam satu kelompok dan harus kita selesaikan dalam kelompoknya itu. Jadi tanggal 12 sampai tanggal berapa itu? Mempresentasikan itu. Menurut saya sih Bu cukup tanggal 20 ya. Tanggal 20. Udah Untuk kejauhan ya? publikasikannya. Oh, Kita kan iya. banyak kelompok. Betul. Terus kita mau postnya lagi kan di YouTube kan. Ibu harus di post di YouTube. Apa? Harus di post di YouTube. Oh, tidak perlu. Nanti dikumpulkan saja videonya di sini. Nanti kita putar sama-sama. Baik, Bu. Ya. Ibu, Ya. boleh pengeditan. Boleh, pakai pengeditan boleh. Lagi. Perbolehkan ya, Bu. Ya. Lagi. Itu pengeditannya kita sendiri dari kita sendiri. Ya, nanti anak-anak ibu setelah ini kita akan sama-sama mencari satu contoh cerpen. Setelah ini ya. Baik, Bu. Ya, tanggal berapa nih kira-kira kami kita laksanakan ini? Presentasi. 18. Tanggal 12. 12 kali 15 kayak gitu. Ya, 15 November ya. Terus ada apa lagi? Kita cantumkan saja tanggalnya banyak-banyak untuk nanti kita tentukan. Tapi kita harus bentrok, Bu. Tidak. Bentrok dengan mata pelajaran lainnya. Iya. Oke, silakan dipilih. Kelompok lain Diego, kira-kira bagusnya tanggal berapa nih Diego? 12. Kami ikut harus Bu. Ibu, tanggal 9 tuh Iya, hari Bu. Minggu. Oh, jadi tanggal berapa ini? Itu kita mulai dari tanggal 5. 5 udah beda deh. Ya. Ya, 5, 6, 7, 5, 6, 6, 7. Ya. Terus mempresentasikannya kapan? Itu di minggu selanjutnya tanggal itu kemarin tanggal 12 hari Rabu ada jam 11. Ya, boleh. 2 jam. Hari Cukup Rabu. Bu 2 jam. Tanggal berapa tuh? 14. Nanti ini kita tampilkan rame-rame di depan kelas. Kita lanjutkan hari Jumat ya Bu tanggal 14. 18 ya? Ya. Di sini. Ya. Besok sedih. Oh iya iya betul. Mempresentasikan ya 12 dan 14. 12 dan 14. Terus? Terus? Udah rencana untuk mempublikasikannya? 14. Ya. Tapi hari Sabtu. Berarti gini ya Bu, kan kita kan banyak. Tanggal 14 ya kita mempublikasikannya. Kalau presentasinya kita ambil tanggal 12 dan 13. Sip ya? Nah. 12 sampai 13. publikasikannya sampai Tabelnya bisa 100 Bu. apa? Tabelnya bisa 100. Iya. Oke, sudah? Oke. Nah, ini rencana kita ya, sepakat ya? Baik. Sambil Anda ibu merencanakan, ada contoh teks cerpen. Coba perhatikan ya udah pede. Ya. Perhatikan ya udah pede.
Tinggal kolom ini. Oh ya, apa kan bakal dapat 3 nilai. Dapat salah. Nah, yang ini sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Iya. Siap. Ada 3 nih. Mana satunya lagi? Ada 3. Kamu ngapa karena kamu ngantuk? Kalau ngantuk cuci muka dulu nggak apa-apa. Yang lain masih semangat? Semangat 45. Bentar lagi, Bu. Oke, waktunya 2 menit lagi. 2 menit lagi waktunya. Untuk ini Kak, udah belum Kak? Udah belum? Selesaikan ya. Masih banyak Kak? Nanti kita akan presentasi. Presentasinya cukup di tempat duduk saja. Kita berdiri semua ya. Satu kelompok berdiri saja. Yang mempresentasikan ya.
kami, sana tuh teman-teman. Dari kelompok kami menemukan ada 3 nilai-nilai yang terkandung dalam kutipan cerpen Arin dan Mimpinya. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral ini terdapat pada kutipan teks saat tokoh Bibi mendukung apa yang akan dilakukan oleh Arin. Nah, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari di mana kita seandainya ada teman yang sedang membutuhkan pertolongan, kita terbantu. Juga misalnya ada teman yang mungkin akan mengikuti atau menjalani sesuatu, misalnya berkarya perlombaan, kita mendukung dia, menyemangati dia, dan menjadi support system seorang teman kita. Itu. Ada, setuju? Setuju. Apa? Yang lain nggak, kelompok yang lain? Silakan. Iya, silakan. Ya, yang lain silakan ya. Oke, baik. Di dalam cerpen Arin dan Mimpinya kami mendapatkan nilai-nilai kekeluargaan. Untuk kutipan teksnya itu saat Arin berkumpul bersama keluarganya. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di saat kita sedang mendapatkan hal-hal yang susah, kita bisa berkumpul bersama keluarga. Itu menjadikan salah satu kebahagiaan di saat kita susah tadi. Betul. Dari ceritanya Airi dan Mimpinya tadi, kami di sini menyebutkan ada nilai-nilai perjuangan. Di mana kutipan teksnya itu saat Airi tidak berputus asa terhadap nasibnya. Jadi refleksi kita dalam aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari, apapun rintangannya kita yang putus asa. Kita harus bekerja dan berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, berdiri kelompoknya. Ayo beri semangat teman-teman. Jadi ada nilai perjuangan di mana suaranya agak keras Kak Nina. Ya. Ibu maju. Ada nilai perjuangan di mana ada kutipan teks saat Arin berputus asa dengan nasibnya. Aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya yaitu Gigi dalam menghasilkan kehidupan. Gigi dalam melangsungkan Gigi dalam menghasilkan kehidupan, artinya perlu kerja keras Betul. untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Ya, Keren. baik, itu kata selanjutnya adalah kita akan mengubah teks cerpen itu menjadi apa? Dialog. Apa sih yang ciri khas dari sebuah cerpen, sebuah drama apa? Berkomunikasi. Pasti ada Tokohan. Ada pemerannya. penokohan. Kemudian Iya. baik. Nah, sekarang kalau sudah tahu kita tentukan waktunya ya. Kita tentukan jadwalnya. Pastinya tadi. Jadwal. Ini. Yang tadi kamu. Ya. Ini tadi itu kan penyusunan rencana.
presentasinya tanggal 14. 14, oke. Rencana untuk mempublikasikannya Tanggal 21. 21. Tanggal 21. Sepakat ya? Kakak. Oke, kalau sudah ini tolong dicatat jadwalnya ya. Ya. Sebagai anak-anak sekalian, nanti tolong Jangan lupa. mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Ya. Baik, Bu. Baik. Selanjutnya ada contoh ini. Contoh cerpen kita menjadi. Nah, baik. Pada tahap ini kita masuk pada tahap ini ya. Kita masuk pada tahap pemantauan atau monitoring. Tadi kita sudah menyusun rencana. Kita sudah membuat jadwal. Kemudian kita sepakati. Jangan sampai telat ya. Ya. Nah, selanjutnya Ibu mau lihat kemajuan Anda, kemajuan Ananda sekalian dalam mengubah satu atau mengkonversi satu teks cerpen menjadi teks drama. Ibu tampilkan contohnya di sini. Lihat tidak? Sebentar nanti Ibu. Ada robot ya. Oke, sudah terlihat ya? Terlihat tidak? Ada yang minus katanya, Bu. Ada yang minus. Ya. Jadi Instagram. Oke, sudah? Kalau sudah, mari kita lihat contoh selanjutnya. Ini dia ketika dirubah menjadi teks drama. Kita tentukan dulu tokohnya ya. Setelah kita tentukan tokohnya, kita ambil narasinya ya sebagai pengantar. Kemudian selanjutnya kita buat dialog. Sudah ada di contohnya itu dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Coba kita lihat. Ya? Sudah dapat? Banggar. Ini sepertinya yang mana Ibu di loyo nih. Sudah mau istirahat ya? Ya. Sebentar lagi istirahat. Kita tepuk satu dulu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tak terbatas. Saya bisa. Saya bisa. Ini yang sebelah sana nih tunjuk cacat saya bisa. Ulang. Saya bisa. Saya bisa. Good. Oke.
kami sibuk Ya. menentukan tema sih. Tulisannya soalnya ya terus dulu. Iya. Nah, kalau bagi anak ibu susah menentukan tema, susun dulu peristiwanya. Ingat, tadi peristiwa sudah kita susun ya. Ini perhatikan Diego ya. Bagus pertanyaan Diego. Perhatikan ini. Tadi ibu sudah mencantumkan di sini menyusun peristiwa ini. Nah ini, Diego, perhatikan ini ya Diego. Nah, jadi kalau Diego susah menentukan tema, tentukan saja peristiwanya apa saja. Ya, baru nanti setelah itu dibuat menjadi sebuah dialog. Ya, paham sampai di sini? Paham Bu. Jadi bisa menyusunnya menjadi sebuah teks drama. Jadi nanti Anda berperan membaca cerpen itu, Anda berperan seorang memerankan tokoh yang ada dalam cerpen. Paham? Paham Bu. Oke. Yuk, yang lain. Gimana? Ada yang tanyakan? Mau singkat ya kan Bu? Apa? Singkat ya kan? Ya, singkat saja. Karena nanti cerita yang dibentuk juga singkat ya. Ya. Tabu. Ada yang sudah jadi? Ada yang sudah jadi? Ya, kelompok ini sudah menentukan. Info sudah info. Hah? Tidak apa, tidak apa. Anda di depan. Kelompok info sudah belum? Masih proses Bu. Masih proses. Ya, apa temannya? Oke, sudah.
Paham, Cak? Ya Diego, gimana Diego perasaanmu Diego? Eh, perasaan saya ketika belajar PPL ini ya lebih ke senang sih Bu. Senang ya? Ya. Apa yang sudah dipahami? Coba Ibu minta satu orang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Iya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba Santo. Santo, coba Santo. Iya, bisa tidak menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bisa Bu? Iya, coba simpulkan. Menurut simpulan saya pembelajaran hari itu cukup menyenangkan Bu. Tapi Ya. hari ini juga pembelajaran ini dapat mengajarkan kita tentang kehidupan Bu. Perjuangan, nilai-nilai yang ada dalam cerpen bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Intinya pembelajaran ini banyak memberikan saya pengetahuan Bu yang belum saya ketahui. Oke, baik kita